Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Iza Al-Yuda, NPM 202040640334 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini saya sedang menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung semester 3. Baiklah, saya akan presentasi mengenai hasil resum saya pada kelompok 1 sampai kelompok 3 pada mata kuliah membaca. Yang pertama yaitu hakikat membaca. Hakikat membaca menurut para ahli, yang pertama itu ada menurut Krida Laksana 1982 mengemukakan bahwa dalam kegiatan membaca melibatkan dua hal, yaitu yang pertama membaca yang berimplikasi adanya pemahaman, yang kedua teks yang berimplikasi adanya penulisan. Dan yang kedua menurut Syafi'i 1994 menyebutkan hakikat membaca adalah pengembangan keterampilan mulai dari memahami keterampilan kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf dalam bacaan sampai dengan memahami secara kritis dan evaluatif ke seluruh isi bacaan. Yang B, pengertian membaca. Di sini ada dua pengertian membaca menurut KBBI atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis atau dengan melisankan maupun hanya dalam hati. Yang kedua, pengertian membaca secara umum. Membaca merupakan kegiatan atau proses menerapkan sejumlah keterampilan teks bacaan. Oleh sebab itu, membaca dapat dikatakan sebagai kegiatan memperoleh informasi atau pesan yang disampaikan oleh penulis dalam tuturan bahasa tulis. Dan yang C, ada hubungan keterampilan membaca dan keterampilan berbahasa. Yang pertama itu hubungan baca dengan menyimak. Jadi ini misalkan dalam proses belajar mengajar di kelas, sebelum membaca seorang siswa menyimak terlebih dahulu petunjuk dari guru. Bila ditunjuk yang disimaknya salah, maka salah pula dalam memperoleh informasi dari bacaan. Yang kedua itu ada hubungan membaca dengan berbicara. Keterampilan membaca berpengaruh terhadap keterampilan berbicara. Seseorang yang banyak membaca akan memperoleh banyak pengetahuan, wawasan, dan informasi. Yang ketiga itu ada hubungan membaca dengan menulis. Seseorang membaca yang baik, selain ia memperoleh informasi dan bacaan, juga mampu mengolah, mencerna, mengembangkan lalu menyampaikan kembali kepada orang lain, baik melalui lisan maupun tulisan. Dan selanjutnya hasil resum pada kelompok 2. Yang pertama itu A, tujuan membaca. Membaca sesuai tujuan. Tujuan membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan, makna arti, atau meaning. Erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan atau intensif kita dalam membaca. Berikut ini dikemukakan beberapa tujuan yang penting sebagai berikut, itu ada 5. Yang pertama, reading for detail or facts atau membaca untuk memperoleh fakta dan perincian. Yang kedua, reading for main ideals, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga itu ada reading for inference, membaca untuk menyimpulkan. Yang keempat, reading for sequence or organization, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan struktur karangan. Dan yang kelima, reading
to classify atau membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Dan yang B, tujuan membaca. Tujuan membaca itu ada 5. Yang pertama, menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Yang kedua, membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menikmati bacaan. Yang ketiga, menggunakan strategi tertentu untuk memahami bacaan. Yang keempat, menggali simpanan pengetahuan dan semata siswa tentang topik. Yang kelima, menghubungkan pengetahuan baru dengan segmata siswa. Dan yang C, itu penetapan tujuan membaca bagi siswa. Itu ada 2. Yang pertama, menggunakan pernyataan yang jelas tepat tentang apa yang harus diperhatikan atau dicari oleh siswa ketika membaca. Dan yang kedua, memberikan gambaran yang mudah ditangkap oleh siswa tentang apa yang semestinya mampu mereka lakukan setelah selesai membaca. Dan selanjutnya, hasil resume pada kelompok 3. Yang pertama, A, jenis-jenis membaca. Yang pertama, A. Membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik yang merupakan pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Yang B, membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Jadi, dia membaca dalam hati. Dan yang B, itu membaca telaah bahasa. Ada 2. Yang pertama, membaca bahasa atau foreign language reading. Tujuan membaca bahasa adalah memperbesar daya kata, increasing word power, dan mengembangkan kosakata, developing vocabulary. 2. Membaca sastra, literary reading. Dalam membaca sastra, perhatian pembaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Apabila seorang dapat mengenal serta mengerti seluk-beluk bahasa dalam suatu karya sastra, maka semakin mudah ia memahami isinya serta dapat membedakan antara bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Baiklah, itu tadi hasil presentasi saya pada hasil resume selama ini dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata yang tidak baik. Saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.